Saya Dr. Aprilia Karnmandagi, SPDV Events TV, akan membawakan mengenai rencana pembelajaran semester, khususnya tentang praktikum keterampilan klinis dasar yang berkaitan dengan obstetrik dan ginekologi. Di mana pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan keterampilan klinis sesuai dengan lingkup kewenangan dokter umum secara tepat dan komprehensif. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan keterampilan klinis yang sesuai dengan lingkup kewenangan dokter umum secara tepat dan komprehensif dalam kasus simulasi klinik. Untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan keterampilan klinis dasar secara profesional terkait obstetrik dan ginekologi. Untuk materi atau bahan kajiannya adalah praktikum keterampilan klinis dasar yang berkaitan dengan obstetrik dan ginekologi. Pada indikator penilaian diharapkan akan didapatkan ketepatan melakukan prosedur keterampilan klinis secara profesional, ketepatan interpretasi hasil pemeriksaan klinis, dan ketepatan praktik komunikasi secara efektif. Kemudian untuk kriteria bentuk penilaiannya adalah berupa checklist OSJ dan metode pembelajarannya merupakan pembelajaran 16 jam, yaitu 4 topik dalam 2 pertemuan dan 120 menit. Untuk materi pembelajarannya adalah teknik dasar pemeriksaan ginekologi dan pemeriksaan fisik pada kehamilan. Lalu pada bobot penilaiannya adalah 16% pada OSJ. Kemudian selanjutnya pada pemeriksaan neonatus, imunisasi, pertumbuhan anak, perkembangan anak, konseling pemberian MPASI, injeksi subkutan, intrakutan, intramuskuler dan intravena, mendapatkan bobot penilaian berupa 50% OSJ. Untuk materi pembelajaran anamnesis endokrin, pengaturan diet dan gaya hidup, konseling pasien diabetes mellitus, dan injeksi insulin subkutan mempunyai bobot penilaian 33% OSJ. Oke, terima kasih George. Ya, sebelumnya dari yang kemarin sudah kita pelajari, apakah ada pertanyaan nggak, Dek? Sebelum nanti saya akan ulang lagi dari pemeriksaan kehamilan, saya akan ulang kembali. Belum? Oke. Kalau gitu kita akan merefresh dulu dari pemeriksaan fisik pada kehamilan. Yang pertama dari pemeriksaan fisik pasti kita akan melihat sebelum pemeriksaan fisik kita akan menanyakan anamnesis. Nah, anamnesis apa saja yang perlu kita tanyakan? Pertama, ya dari identitasnya, ya identitas dari ibu, bayi, nama, usia, pendidikan, pekerjaan. Kemudian apakah ada dari anamnesis apa aja selain identitas? Keluhan utama. Ya, keluhan utamanya apa? Apakah dia hanya sekedar antenatal care? Apakah ada keluhan yang lain? Mungkin akhir-akhir ini kok sering ada kontraksi. Di sini. Sesinya buat ke sini. Ya. Oke. Apa saja yang mau diperiksa yang pada saat pemeriksaan kerjasama? Oke. Apa? Di sini ada apa aja? Yang pekerjaan ini apa aja? Yang hanya membantu. Coba ada sambil dibuka pemeriksaan kerjaan uniform. Kemudian pemeriksaan tiroid bagaimana caranya? Deviasi? Oh iya, memang ada tiroid? Maksudnya dulu soalnya
Gimana? Enggak sih. Tapi cuma kalau dia mengalami pembesaran, dia berarti akan teraba, gitu kan? Akan teraba pembesaran kelenjar limfa. Tapi kalau memang dia enggak, jadi kan intinya kalau terjadi pembesaran kelenjar itu pasti malah justru teraba. Kalau enggak ada pembesarannya kan dia tidak teraba, gitu ya. Kemudian pemeriksaan tiroid, bagaimana? Coba bisa dibuka. Bisa menjaga. Dia tuh kan skelet kapan tuh? Lumayan Dr. Dio loh nanti. Dr. Dio sudah susah membuat buku skelet, nggak ada yang baca loh. Gimana caranya makannya gimana? Kalau dicekik gitu, gimana? Terus lalu disuruh malam gitu ya, ada pemeriksaan ya, oke. Jadi nanti interpretasinya kalian akan bilang tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid. Oke. Terus setelah itu apalagi kemarin habis dari leher, apalagi turun ke dari leher turun ke oke, jantung dan paru. Setelah itu masuk ke payudara. Dicek dari payudaranya sini ya. Oke, salah satu ada yang maju pemeriksaan payudara. Yuk, latih. Pemeriksaan payudara. Iya. Minta untuk mengangkat tangannya ya. Karena kan nanti kan sambil dicek kan ya. berarti sudah Edulat. itu juga Iya. baik. Nanti ibu bisa angkat tangannya seperti sini. Saya akan memijat pertama area payudaranya apakah ada benda atau tidak. Memutar, lalu saya akan menuju ke ketiga apakah ada benda atau tidak. Oke. Ya. Terus setelah payudara turun ke abdomen. Abdomen apa aja deh kemarin? Pertama. Yuk, salah satu, Veronica. Yuk, pemeriksaan apa dulu? Oh iya, itu nanti kan masuknya di kulit sekalian, ya? Boleh sih, ini nggak apa-apa sekalian nanti kulit langsung. Nah, oh tidak ditemukan pertama superficialnya dulu kan? Tidak ditemukan adanya bekas luka, bekas operasi, gitu kan? Atau ditemukan adanya stretch mark, itu boleh. Terus kemudian baru masuk ke langsung ke pemeriksaan abdomennya apa? Pertama, setelahnya tadi superficial tadi, sling dan lain-lain. Apa? Enggak, itu maksudnya bisa kok. Enggak? Enggak? Aku dulu kan? Hah? Kamu enggak dulu? Oh ya sudah. Oke. Distansia dulu. Spinarum berarti mana? Coba yuk, raba yuk, sila-sila yuk, berdiri yuk semuanya. Saling meraba silas masing-masing. Atau meraba sia-sia ini, apa namanya? Sia-sia temen ya? Mana? Jadi gini deh, ini throw hunter itu yang pas lagi menonjol. Nah, ini kok lagi? Ya lagi? Ya lagi? Ini throw. Sorry, kok nggak terasa ya? Yang ini coba yang bertulang-tulang gitu ada nggak? Pak rambutnya saya sendiri sebenarnya.
Tadi yang 23 sampai 26 apa? Nah, spinarum. Nah, spinarum itu berarti yang ada di depan. Yang pertama kan? Distansia spinarum ada di depan, kemudian baru distansia cristarum. Cristarum yang ada di sini. Terasa nggak sih? Kemudian satu lagi, nah conjugata berarti dari simfisis ke lumbal. Kemudian lingkar. Ini, nah ini nih, kita nyari ini nih. Tahu hamster itu yang pas waktu kita kalau kayak di sini nih. Nah, ya. Ini, Tifa nih ada nih. Coba kamu gerakin, Tif. Nah, coba kamu pegang perlahan. Oke, nah, ya kan? Nah, ini terhambat. Nah, itu terhambatnya. Jadi dari sini melingkar ke belakang, ya, sampai melewati lumbal 5 di atasnya sacrum persis, gitu, ya. Oke, sebentar nih kayaknya Tiffany nih, kamu model yang tepat nih kayaknya. Sebentar ya, tadi nih, ini trochanternya kan agak ke bawah nih, yang dia pas goyang-goyang nih trochanter. Oke, terus yang ini berarti tadi yang 26 sampai 29 berat up itu apa? Cristarum ya? Benar ya? Nah kalau untuk yang di depannya itu yang agak sedikit ke bawahnya yang spinarum. Ini spinarum, cristarum, kemudian lingkar. Kalau yang conjugata itu kan dia dari sini. Kalian masih bingung nggak yang untuk yang apa antara distansia spinarum dan cristarum? Bingung nggak? Enggak. Berarti yang untuk yang di depan itu apa namanya? Salah satu? Si siapa namanya? Ini sih. Oke, gimana? Pertama? Jadi pertama kan kita cek dulu jangkanya. Kita longgarin dulu, ya. Oke. Terus, di depan tuh distansia. Kencangkan ya. Kemudian diukur. Harmoninya berapa? 23 sampai 25. Oke, terus distansia cristarum 5 cm di atasnya. Terus itu dikunci. Terus itu normalnya 26 sampai 29. Oke, terus Suruh pasiennya membelakangi. Terus itu dari simfisis pubis sampai ke lumbal 5. Oke. Ini normalnya 18 sampai 20 cm. Betul. Oke. Terus for lingkar panggul kayak batu dari trochanter mayor ke tengah simfisis, terus melewati vertebra lumbal 5. Oke, ini namanya apa? Apa?
Yang penting kalau saat kalian ini kalian harus mengucapkan ya, Dek, ya. Mengucapkan supaya penguji itu tahu apa yang dimaksud oleh kalian. Ya. Oke, berapa? Normalnya 80 sampai 90. Oke. Normalnya 80 sampai 90. Ya. Oke, setelah ini baru gantian siapa? Figure. Ayo, pemeriksaan apa? Di sini. Tinggi fundus uteri. Gimana caranya? Dan fundus ke kemudian bis. Tinggi fundusnya mana nih? Berarti cari yang puncak tertinggi. Oke, terus Sibus putih sampai ke dulu 30 cm. Terus setelah ini baru ke yang leopold. Oke, Leopold 1. Gimana? Dari bagian menghadap ke arah kepala pasien pada bagian puncak fundus. Laba adanya kepala, kalau yang keras kepala. Terus leopold 2 itu yang di pinggir-pinggirnya, laba punggung atau ekstremitasnya. Kalau punggung kayak gimana? Ekstremitas kayak gimana? Kayak bagian-bagian kecil. Iya, Ya. kecil. Kalau punggung terasa kayak papan, ya memanjang. Tadi kalau yang di atas ini bedanya kepala sama bokong gimana? Kepala sama bokong ya, lebih lunak ya, lebih empuk. Terus yang ketiga? Itu yang di sini. Oh, yang itu kan sini. Itu yang apakah ini kepala atau ini Kepala tuh tangan. bagian kepala atau Mana? baru Kepala atau bokong? ya bokong. Kalau yang 4 baru kalau yang udah masuk atau konvergen. Kalau konvergen apa? ya Dia masuk belum? belum. Kalau yang di bagian baru. Ya. Kemudian tadi dia berikutnya tadi abdomen udah sekalian ya. Tadi terus sama sekalian kulit secara keseluruhan ya. Terus kemudian supaya kalian nggak lupa habisnya abdomen pemeriksaan ke ekstremitas. Dari ekstremitas apa dia yang mau dilihat? Udem. Ada atau enggak? Ya. Udem ada atau enggak? Jangan lupa permisi dulu sama ibunya karena kan membuka selimut kan. Gitu. Terus, oh ya, tadi saat pemeriksaan jangan lupa untuk menggosokkan kedua tangan supaya pasiennya merasa nyaman, hangat, ya. Oke. Terus lanjut apa lagi deh rubriknya? JJJ. Nah ini bagian mana yang untuk kita ke telinga? Telinga kita. Ini untuk di perutnya si ibu. Nah dari tadi kita pemeriksaan lenek, kita kan udah tahu nih, misalnya dia buka atau puki, ya kan? Punggung kanan atau punggung kiri. Nah sekarang kalau kita bisa tahu, oh ini ternyata punggungnya ada di sini nih. Berarti kalau jantung dia dekatnya di punggung, bukan di ekstremitas. Kalau udah tahu, kita letakkan. Ya, kemudian kita dengarkan. Nah, kita dengarkan bagaimana bunyinya. 5 detik pertama kita hitung. Nanti pakai jam yang ambil hitungan detiknya. Kita hitung ada berapa. Saya tuk gitu. Ya. Kemudian 5 detik kedua kita diam. 5 detik ketiga hitung lagi. 5 detik ketiga kita hitung lagi. 5 detik pertama hitung, 2 stop, 3 hitung. Ya, kemudian kalian gimana?
jumlah. Setelah dijumlahkan, ya, oke. Setelah DJJ apa lagi? Selesai ya? Bisa kan pemeriksaannya? Gampang ya? Tadi ulangin lagi DJJ salah satu pemeriksaan. Yuk Febri, silahkan. Yang pertama, siapkan stetoskop neck, lalu kita meraba punggung pada janin ada di letaknya di mana. Misalnya punggung janin berada pada sisi kanan, jadi kita periksa denyut jantungnya dari sini. Kemudian setelah itu kita menghitung 5 detik pertama denyut jantung janin. Kemudian untuk pada waktu yang kedua tidak usah dihitung. Kemudian ketiga itu kita hitung lagi 5 detik. Lalu yang keempat tidak usah dihitung. Kemudian yang kelima menghitung juga denyut jantung bayi. Lalu dijumlahkan dan dikali 4. Oke. Ya. Oke, kalian bisa semua ya berarti ya. Mungkin ada salah satu yang mau maju mengerjakan semuanya. Ada? Mungkin salah satu aja untuk pemeriksaan Leopold dan DJJ aja. Pemeriksaan pengukuran dan dari 3 ya. 1 pengukuran, 2 Leopold, 3 DJJ. Yuk, Veronica yuk. Pertama, pemeriksaan pada pembuluh luar itu distansia spinarum. Yang pertama, meraba atau memastikan posisi dari sias. Setelah itu siapkan alat jangka panggul, kemudian dikendorkan, lalu tempelkan pada sias. Setelah itu dikencangkan, kemudian dilihat ukurannya. Untuk normalnya 23 sampai 26 cm. Setelah itu untuk pemeriksaan pada distansia cristarum itu dari spinarum naik sekitar 5 cm atau sama dengan 3 jari. Dikelurkan kita dulu. Lalu dikencangkan. Untuk normalnya itu 26 cm sampai 29 cm. Lalu selanjutnya untuk pada konjugat ke eksternal, meminta pasien untuk memiringkan badan. Lalu setelah itu lihat pada simfisis pubis dan juga sampai ke lumbar rumah. Kemudian dikencangkan sekelumnya. Agak miring kan? Ya. Lalu untuk nilai normalnya ada 18 sampai 20 cm. Kemudian selanjutnya mengukur pada lingkar panggul menggunakan midline. Diukur dari simfisis pubis, kemudian trochanter mayornya melewati lumbar minor. Untuk normalnya itu 80 sampai 95 cm. Lalu kemudian untuk pemeriksaan pada tinggi fundus tadi, yang pertama itu pemeriksa berdiri seperti yang pasien, lalu menghangatkan telapak tangan terlebih dahulu. Setelah itu raba pada tinggi fundus atau sekitar di bawah dari posisi scoideus. Kemudian setelah itu raba juga pada simfisis pubis, kemudian ukur menggunakan midline. Dari fundus sampai ke
atas. Kemudian untuk level ketiga itu untuk tangan kanannya menekan ibu jari dan keempat jarinya menekan pada bagian bawah atau bagian atas maximus pubis. Kemudian tangan sebelah kiri menekan pada fundus uteri. Kemudian diraba, kalau misalnya dia keras bulat berarti dia kepala, kalau misalnya dia lunak kecil-kecil berarti ekstremitas. Kemudian untuk pemeriksaan level 3-4 itu pasien berdiri di sebelah kanan, kemudian menghadap ke kaki pasien. Untuk kedua telapak tangannya memegang pada atasnya maximus pubis, kemudian diraba apakah dia kepala atau ekstremitas. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan pada denyut jantung minim. Tadi level 4 berarti apa? Diraba, kepala atau ekstremitas? Yang keempat, ini ada yang mau nambahin nggak? Konvergen, divergen. Kalau konvergen dia belum masuk ke panggul, kalau divergen dia sudah masuk ke panggul. Oke. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan BJJ menggunakan stetoskop Range. Setelah tadi pemeriksaan, kalau misalnya punggungnya berada di sebelah kiri abdomen, berarti stetoskop ditambahkan pada sebelah kiri abdomen, kemudian ditambahkan pada telinga kiri pemeriksa. Lalu setelah itu dihitung setiap 5 detik pertama, kemudian 5 detik yang ketiga, lalu 5 detik yang kelima, dijumlahkan dan dikalikan 4. Ya. Oke, keren semuanya ya. Oke. Dari semuanya ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Atau sudah cukup jelas adik-adik? Gimana? Oke. Gimana? Pemeriksaan abdomen itu apakah kita cuma inspeksi melihat abdomen secara superficial atau kita yang pemeriksaan fisik? Oh, cuma superficial aja. Kali ini kita nggak pemeriksaan abdomen seperti bising usus dan lain-lain kan enggak. Malah justru jangan dilakukan manipulasi apa-apa. Nanti bayinya mau ketok-ketok semuanya. Oke. Dan jangan lupa melaporkan hasil pemeriksaan. Ini juga kadang-kadang kalian lupa. Jadi kesimpulannya apa? Misalnya nih, didapatkan BJJ sekian, didapatkan ini kondisi misalnya Lennec 1 letaknya pada Leopold 1 posisinya bayi pada kepala ada di atas Leopold 1. Kemudian Leopold 2, Leopold 3 bagaimana? Leopold 4 ternyata sudah masuk atau belum masuk ke pintu atas panggul. Nah, melaporkan hasil ini jangan sampai lupa. Gitu. Ya. Jadi kan kalau kalian udah tahu nih dari Leopoldnya, kalian kan udah tahu nih kisaran bayinya posisinya bagaimana. Misalnya nih, kepalanya ada di atas, punggungnya tadi ada di kiri. Berarti kalian meletakkan stetoskop Lennecnya ada di mana? Kan di dekatnya sana kan di kiri tapi ke arah atas kan? Karena apa? Karena jantung itu kan di dekat kepala, sama ada di dekatnya punggung. Gitu, ya. Oke, saya rasa cukup sekian adik-adik semuanya. Kalau semuanya udah pada jelas. Oke, terima kasih semuanya. Saya harap nanti saat ujian OSC di kelompok ini bisa menampilkan dengan kalian semua. Ya. Demikian pembelajaran pada pemeriksaan fisik pada kehamilan.